Ada sebuah tema yang menarik gitu ya, yang diberikan sebagai pembelajaran firman Tuhan kita siang hari ini, yaitu menghandle stres gitu ya. Kenapa kok diberikan tema menghandle stres? Mungkin beberapa dari kalian bertanya, loh kami kan masih muda, kami kan nggak stres. Pemicu stres itu cukup banyak sekali. Siapa bilang orang muda nggak bisa stres? Karena beberapa waktu yang lalu saya baca surat kabar secara media online gitu ya. Ada anak muda, masih cukup muda, masih sekolah gitu ya. Tiba-tiba dia bunuh diri dengan lompat. Mungkin yang di Malang sudah tahu beritanya ya. Masih muda sekali. Ketika diselidiki, oh ternyata stres. Anak muda pun bisa stres. Anak muda pun juga bisa berada di dalam sebuah tantangan yang dia sendiri nggak tahu jalan keluarnya seperti apa. Dan kalau saya pelajari bahwa pemicu stres cukup banyak. Sometimes sebagai anak yang pertama kita bisa stres. Karena anak pertama itu selalu dituntut. Siapa anak pertama di sini? Oke. Siapa anak satu-satunya? Wow. Siapa anak yang paling kecil? Karena anak paling kecil pun juga bisa stres. Kenapa? Dibandingkan sama koko sama cicinya. Juga bisa. Siapa yang anak yang ada di tengah-tengah? Karena yang di tengah-tengah pun juga bisa stres. Kenapa? Karena kokonya yang pertama dan adik yang itu biasanya yang tengah-tengah itu dilupakan. Sukanya begitu. Karena secara psikologi itu yang sering kali didapati. Mau yang paling kecil, yang tengah, sekalipun yang paling sulung, semua punya pemicu. Karena apa? Ya karena ada banyak hal yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Termasuk yang kuliah, yang sekolah. Karena orang tua mungkin punya tuntutan-tuntutan buat kita. Nanti di penghujung ibadah saya juga mau berdoa buat Anda yang mau kuliah di luar negeri. Please, jangan stres. Karena di luar negeri kan jauh dari orang tua. Apalagi kalau di luar negeri orang tuanya menuntut sesuatu. Kalau sedang berada di dalam sebuah tantangan, di dalam sebuah tekanan, please come to us. Jadi jangan stres. Datang kepada Tuhan. Dan kata stres sendiri, ternyata di dalam firman Tuhan dicatat, bukan hanya kita anak-anak muda bisa mengalami stres, ternyata pemimpin juga bisa. Ngelihat CG yang dipimpinnya kok gini terus gitu ya, dia mulai stres. Ngelihat anak-anaknya begitu terus gitu ya, dia mulai stres. Karena tokoh firman Tuhan pun juga sama. Tokoh-tokoh di Alkitab juga ada yang pernah mengalami stres. Karena stres terjadi ketika apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, dan apa yang kita harapkan gak terjadi, justru sebaliknya yang terjadi. Padahal kita sudah berusaha melakukan yang terbaik. Kita sudah melakukan apa yang benar menurut pandangan kita. Tetapi hasilnya gak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan ketika kita mau melihat persoalan yang terjadi, ternyata seolah-olah gak ada jalan. Itu yang seringkali membuat kita stres. Makanya siang hari ini kita mau belajar. 2 ibadah, jam 1, jam 3, khotbah yang berbeda. Hari ini saya berbicara tentang step, gimana handling stres. Di ibadah kedua adalah mindset kita ketika menghadapi sesuatu. Saya sih berdoa kalau Anda punya waktu lebih, datang di ibadah yang kedua. Biar dapat paket lengkapnya gitu ya. Kita buka dulu, 1 Raja-Raja, pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Coba saya mau tanya, siapa di sini yang pernah stres? Loh kan, anak muda semua stres kan? Oke, siapa yang di tempat ini yang masih stres? Loh, masih ada kan? Berarti firman ini relevan buat Anda. Oke, yang tadi angkat tangan yang masih stres, angkat tangan. Gak apa-apa. Coba yang kanan kirinya kuatkan, jangan stres. Oke. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Judul firmannya adalah Elia di Gunung Horeb. Siapa yang tahu Elia? Elia ini nabi besar. Nabi yang luar biasa. Ternyata nabi pun pernah stres. Kita sama-sama baca ya. Ayat yang pertama dikatakan seperti ini.
Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, yang meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari seperjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Katakan amin. Tahukah bahwa Nabi Elia pun pernah stres? Nabi Elia ini nabi yang besar sekali. Bahkan kalau kita baca kisah Elia, Elia ini menjadi nabi yang tidak mati, tetapi langsung terangkat ke surga. Ini nabi luar biasa. Sebelum kejadian bahwa Isabel ini mengancam Elia, Elia ini berhasil membunuh 400 nabi Baal dan 400 nabi dari Assyria. Jadi ada 850 penyembah berhala yang dibunuh, yang dikalahkan. Dan kalau kita berpikir habis bunuh 800 orang, 850 orang melawan satu orang, kenapa kok takut? Kan gak masuk akal. Sometimes penyebab stres itu gak masuk akal. Memang gak masuk akal. Kalau kita stres, kita yang ngalami sesuatu, kita sama orang gitu ya. Seringkali orang, masa gitu aja stres sih? Tapi memang realitanya, yang ngalami gak mampu untuk handle. Elia pun juga sama, dia bisa mengalahkan 850 nabi-nabi, membunuh mereka, tetapi menghadapi satu orang. Kalau Elia boleh cerita gitu ya, aku stres nih bro gitu. Sama kita, mungkin kita berada di masa waktu itu. Aku stres nih bro, kenapa? Aku diancam sama Isabel. Alah bro, cewek kok takut kamu? Isabel kan cewek, kamu kan cowok. Mungkin kita bisa berbicara seperti itu. Tapi nyatanya Elia juga pernah. Stres sehingga dia putus asa mau bunuh diri. Elia berhasil melakukan apa yang menjadi tugasnya dengan baik. Dia bunuh 450 nabi Baal, 400 nabi Assyria, berharap setelah dia kalahkan semuanya ada peace, ada damai. Tapi nyatanya sudah dikalahkan semua, ternyata dia malah mau diancam, mau dibunuh. Dan ketika Elia menerima ancaman, maka yang terjadi seperti tertulis di ayat 33, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari seperjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati. Ternyata stres itu membuat kita bisa pengen mati. Dikatakan ia ingin mati, katanya cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambil nyawaku. Sebab aku ini enggak lebih baik daripada nenek moyangku. Seorang yang begitu besar namanya. Seorang yang begitu besar imannya. Man of fire julukannya. Tapi begitu stres, mau bunuh diri. Dari sini kita bisa melihat bahwa stres itu mengubah seorang pahlawan besar menjadi seorang yang putus asa. Kita bisa di gereja itu tiba-tiba melayani Tuhan dengan dahsyat, dengan luar biasa, bisa KKR di mana-mana. Tetapi ketika stres Tuhan bisa switch, iblis bisa switch, ubah seorang pahlawan besar jadi seorang pecundang. Karena apa? Karena stres. Makanya begitu bahayanya stres kalau ada di dalam kehidupan kita.
Sekalipun stres itu normal ya terjadi. Kenapa? Kalau tokoh Alkitab Nabi aja bisa stres, apalagi kita. Betul kan? Kenapa kok normal di dalam kehidupan manusia? Karena kita ini memang orang yang lemah, manusia lemah. Kita bukan Tuhan. Kita juga bukan Kapten Amerika, superhero. Kita bukan tim Avengers yang bisa lakukan semuanya sendiri. No, kita hanya manusia yang penuh dengan kelemahan. Kita pun bisa jatuh di dalam stres. Tapi dari firman Tuhan ini kita bisa belajar bagaimana sih kita handling stres, mengatasi stres, apa sih langkah-langkahnya gitu ya. Dari Elia ini kita bisa belajar gitu. Coba lihat ayat yang kelima. Dikatakan seperti ini. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Kira-kira Tuhan tahu nggak kalau Elia stres? Halo? Tuhan tahu nggak Elia stres? Tahu. Poin saya pertama. Gimana handling stres? Yang pertama adalah ingatlah ketika kita berada di dalam sebuah tekanan, ketika kita udah mulai stres gitu ya. Ingatlah bahwa Tuhan itu ada bukan hanya ketika kita berhasil, bahkan ketika kita gagal sekalipun Tuhan ada di sana. Apakah Tuhan gak tahu kalau Elia ini habis berhasil membunuh 850 nabi penyembah berhala? Tuhan tahu. Apakah Tuhan gak tahu kalau Elia ini lagi stres? Tuhan tahu. Justru karena dia lagi stres makanya Tuhan datang. Tuhan datang dan berkata, malaikatnya menyentuh dia serta berkata, bangunlah makanlah. Dari sebuah sorak-sorai bangsa Israel yang melihat bagaimana Elia mengalahkan Nabi Baal, Nabi Assyria, sampai kepada keadaan sendiri di bawah pohon arar dengan perasaan takut, putus asa, mau bunuh diri. Kita bisa melihat Tuhan ada di sana. Tuhan ada ketika engkau berhasil, Tuhan ada. Dia ikut celebrate, ikut merayakan. Tapi ketika engkau gagal sekalipun Tuhan tetap ada di sana. Tuhan tetap ada di sana. Tuhan suruh Elia bangun dan makan sampai 2 kali. Tuhan tak pernah tinggalkan Elia, bahkan sampai urusan makan yang paling sepele. Karena orang stres biasanya tak mau makan. Ada yang stres tambah makannya banyak. Ada juga ya, yang apa-apa lah. Itu malaikat yang berbeda yang diutus nanti sama Tuhan. Itu malaikat yang berbeda. Tapi biasanya orang stres tak mau makan. Tuhan suruh utus malaikat sentuh dia. Bangun, makan. Beda cerita kalau stres tambah makan, malaikat yang lain disuruh. Ini makanan yang banyak gitu. Gak perlu diingatkan untuk makan, udah makan. Tapi lihat Elia. Tuhan suruh Elia bangun, dia utus malaikatnya, dia sentuh Elia. Suruh bangun makan sampai 2 kali untuk urusan yang sederhana. Urusan makan, urusan kesehatan. Tuhan care. Tuhan peduli. Bahkan ketika engkau gagal. Dan kita bisa melihat cara Tuhan datang di dalam hidup Elia ketika dia putus asa. Tuhan gak datang dengan cara yang arogan. Elia, kamu loh habis kalahkan 850 Nabi Baal. Masa lawan 1 orang kamu gak berani, cemen lu. Enggak gitu. Cara Tuhan datang, sekalipun dia tahu bahwa Elia ini orang yang luar biasa berapi-api. Tapi ketika dia dalam keadaan putus asa, Tuhan gak datang. Ayo. No. Tuhan datang katakan gini, firman Tuhan katakan, malaikat datang menyentuh dia. Sebuah sentuhan yang berbeda. Hey, wake up. Makan. Kata menyentuh itu touching. Gaya Tuhan itu luar biasa, berbeda. Maka ketika gagal Tuhan akan datang menguatkan kita dengan cara yang berbeda. Tuhan gak ingatkan ketika kita berhasil, enggak.
Karena nggak masuk akal itu. Tuhan akan datang dengan cara yang touching kita. Ayo bangun, makan. Sampai 2 kali dia bilang begini, bangunlah, makanlah. Sebab kalau enggak, pekerjaanmu nanti terlalu berat. Nanti perjalananmu terlalu jauh. Nanti kamu gak sanggup. Ayo makan. Tuhan kuatkan. Dia gak datang dengan cara yang arogan. Masalah gini aja, masa kamu gak bisa sih? Tapi ini juga pembelajaran buat kita para pemimpin. Anak Anda ada yang stres, kok gak bisa datang dengan cara yang arogan? Begini aja gak bisa. Ini loh masalah gampang, ya gampang buat kita. Tapi kan enggak buat yang lain. Tapi kita harus datang dengan cara yang sama seperti Tuhan Yesus ajarkan ketika dia datang kepada Elia. Touching. Bangun. Ayo makan sesuatu. Kuatkan. Ayo kita hadapi bersama-sama. Hasilnya akan berbeda. Dia gak ingatkan, kamu kan habis bunuh Nabi Baal tuh. Masa ini aja gak bisa? Enggak. Tuhan gak bicara soal glory. Tapi Tuhan ingatkan, ayo kamu nanti kamu sakit. Ayo bangun, ayo bangkit. Luar biasa, cara Tuhan itu luar biasa. Makanya kalau kita stres hari ini, jangan datang kemanapun, datang ke Tuhan. Dia akan touching hati kita, beda. Pastor, apakah pastor gak pernah stres? Oh, stres juga sama. Gimana bisa seorang diri gitu ya? Satu orang hamba Tuhan handle 1.700 jiwa, 1.700 jemaat, 1.500. Nggak bisa. Ada 1.700 masalah yang dipikirin. Jadi ketika berpikir sesuatu, ini kalau aku berpikir sendiri, wah bisa mati muda. Oh saya masih menunggu hari ini, 600-nya kapan? Gak semir-semir hitam. Tapi ketika tekanan datang, saya datang kepada Tuhan. Tuhan aku gak sanggup Tuhan. Tuhan aku gagal Tuhan. Tuhan gak bilang, loh kamu kan ini. Enggak Tuhan. It's okay. Kalau kamu gak sedang baik-baik, it's okay. Gak apa-apa, ayo. Bangun, makan. Bangun, makan. Nanti kamu sakit. Gak usah dipikirin. Cara Tuhan itu luar biasa. Tuhan tahu cara memberi kekuatan dengan sentuhan tanpa menjatuhkan kita. Ayat 7, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh. Kalaupun perhatian yang pertama belum buat Elia bangkit. Disentuh pertama suruh bangun, suruh makan. Dia bangun makan, dia ada roti bakar, ada kendi, dia makan, minum. Setelah itu tidur lagi masih stres. Karena orang stres biasanya bawanya pengen tidur. Terus gitu. Bangun, ini ternyata masih stres, tidur lagi. Elia juga sama. Kenapa sampai 2 kali? Yang pertama belum berhasil, Tuhan kasih yang kedua, sentuhan yang kedua. Oh saya percaya kalau yang sentuhan kedua, Elia habis makan tidur lagi, akan ada yang ketiga. Tuhan tak pernah jemu-jemu berikan sentuhan kita untuk membangkitkan kita. Dia berikan sentuhan lagi dan berkata bangun makan, nanti kamu gak kuat berjalan. Nanti kamu gak kuat lakukan ini, nanti kamu gak bisa kuliah, nanti kamu gak bisa belajar. Nanti kamu gak bisa jadi berkat. Tuhan tak pernah underestimate kita sekalipun kita stres dan down. Kalau yang kedua belum bangkit, maka saya percaya Tuhan yang sama akan lakukan lagi sentuhan yang ketiga. Dan seterusnya. Mengapa saya berkata seperti ini? Karena saya juga pernah mengalami masa-masa di mana down, gak mampu untuk bangkit. Tapi Tuhan itu terus kasih support. Tuhan sentuh terus. Sampai bangkit. Kalau dihitung, Elia 2 kali, mungkin aku 10 kali baru bangkit. Enggak apa-apa. Itu cara Tuhan, makanya ingat. Ketika kita down, Tuhan ada di sana. Halo, amin? Amin ya? Yang kedua yang kita bisa pelajari. Ayat ke-8. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Yang kedua catat, apa langkahnya untuk bisa handle stres adalah
puaskan hati kita dengan hadirat Allah, bukan pengakuan. Semakin kita kejar pengakuan, semakin stres. Puaskan dengan hadirat Allah. Firman Tuhan katakan oleh kekuatan makanan itu, gitu ya. Elia berjalan 40 hari 40 malam lamanya menuju gunung Allah, menuju hadirat Tuhan, bukan bangkit melawan Isabel. Kalau secara manusia, kalau kita sudah kuat, kita hadapi lagi kan? Tapi enggak, begitu Elia makan dan minum, dia punya kekuatan, dia langsung gunakan kekuatan, berjalan 40 hari 40 malam, cari Tuhan. Bukan hadapi persoalannya loh. Cari Tuhan. Kejar hadirat Tuhan. 40 hari 40 malam. Terus. Penuhi dengan hadirat Allah. Penuhi. Jadi jangan begitu kita kuat, kita bangkit, langsung kita hadapi. Jangan dulu. Kita harus penuhi. Sometimes kita udah kuat gitu ya, udah kuat, kita bangkit langsung hadapi. Kenapa? Supaya aku gak dihina, aku gak mampu. Dan semakin itu semakin stres. Gak boleh kita kejar pengakuan, kejar itu hadirat Tuhan. Boleh gak sih kalau kita istirahat sebentar dari pelayanan? Boleh. Kita istirahat hanya untuk mengejar dan memenuhi hati kita dengan hadirat Allah. Kita berhenti, istirahat bukan untuk menuju yang lain. Tapi 40 hari 40 malam kuat berjalan harus digunakan untuk hadirat Allah. Elia letakkan ministrinya, tapi gak kemana-mana selain daripada gunung Tuhan. Dia gak liburan, dia gak ke tempat yang membawa kesenangan atau kenikmatan dunia. Dia gak bilang sama Tuhan, Tuhan, I need more healing. Dia gak datang sama Tuhan, Tuhan aku ini butuh healing Tuhan. Siapa butuh healing? Gak ada yang butuh healing. Yakin? Jujurlah, siapa butuh healing? Semua butuh healing. Saya pun juga. Domba-domba Tuhan semuanya butuh healing. Tapi di mana kita healing? Di mana kita pergi? Healingnya Elia habiskan berjalan untuk di dalam hadirat Allah terus. 40 hari 40 malam. Kalau kita mau healing, kita perlu healing. Coba katakan kanan kirinya, kita healing di ibadah Army of God. Bisa kumpul di depan lari, lompat-lompat, nari-nari, itu healing. Kalau kita mau healing, cari Tuhan. Bukan cari yang lain. Datang ke ibadah AUG juga cari Tuhan, jangan cari yang lain. Supaya kita benar-benar bisa healing. Jangan cari pengakuan, tapi penuhi hati kita ini dengan hadirat Allah, sama seperti Elia. Begitu dia kuat, punya kekuatan, dia enggak langsung lawan. Tapi dia cari Tuhan, penuhi dulu. Sometimes ya, yang buat kita stres itu karena pengakuan. Karena kita mau diakui. Oh biar mamaku bilang, oh kamu itu luar biasa. Biar orang memberikan pengakuan, semakin kita kejar pengakuan, semakin streslah kita. Semakin stres. Lalu yang berikutnya yang ketiga. Coba kita lompat ke ayat ke-11. Lalu firman-Nya. Jadi ini ketika Elia sudah berjalan 40 hari 40 malam ke hadirat Allah. Lalu ayat 11 ini, lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lewat, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tak ada Tuhan di dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tapi tak ada Tuhan di dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi biasa. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya dan berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam.
Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ayat 15 firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah kemana? Jalanmu. Yang ketiga, gimana handling stres adalah jangan trauma, tapi bangkit kembali. Jangan trauma, tapi bangkit dan hadapi lagi. Yang penting jangan trauma. Di atas gunung Tuhan sedang memperlihatkan manifestasi kehadirannya. Sekalipun Tuhan gak datang secara langsung, tapi manifestasinya datang. Dalam bentuk angin besar dan kuat. Sesudah angin datanglah gempa, sesudah gempa datanglah api. Lalu manifestasi sesudah api adalah angin sepoi-sepoi. Dan setelah manifestasinya maka terdengarlah suara Tuhan dan bertanya, kamu ngapain di sini? Kamu ngapain di sini? Jadi setelah dia penuhi dengan hadirat Tuhan, Tuhan tanya, kamu ngapain masih di sini? Elia mulai cerita. Di ayat ke-14, aku ini bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih di sini hidup. Dan ketika aku lakukan semua apa yang Tuhan mau, ternyata aku mau dibunuh. Kita nggak boleh trauma. Elia jawab semua tentang trauma dan ketakutan ketika Tuhan, ngapain kamu di sini? Elia ceritakan semua unek-uneknya, traumanya dikeluarkan semua. Aku sudah lakukan ini buat Tuhan, sudah lakukan itu buat Tuhan. Aku sudah belajar, sudah berusaha dengan giat. Tapi lihat hasilnya kayak gini. Hasilnya nggak sesuai seperti apa yang aku harapkan. Ternyata di gunung Tuhan ketika dia penuhi dengan hadirat Tuhan, ternyata masih ada trauma di dalam hatinya Elia. Lihat, kita nggak boleh trauma, kita nggak boleh takut akan masa lalu yang belum kita menangkan atau sempat membuat kita fail, gagal. Kita nggak boleh khawatir. Kalau kita biarkan kekhawatiran terus ada, kita nggak hadapi persoalan yang sama, kita akan tetap stres lagi nantinya dihadapkan itu dengan persoalan yang ada. Tuhan tanya, apa kerjamu di sini hai Elia? Dia jelaskan semuanya. Elia seolah-olah berkata, aku pernah bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, aku pernah meruntuhkan mezbah-mezbah berhala dan membangun kembali mezbahmu, padahal gak ada yang mau. Tapi kok aku mau dibunuh Tuhan? Elia masih trauma, Elia masih ada perasaan takut, tapi Tuhan bilang, pergi. Kembali ke jalanmu. Kita gak boleh trauma. Karena pepatah dunia katakan kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Kita gagal, kita gak boleh trauma. Kita bangkit lagi, hadapi lagi. Kita bangkit lagi, hadapi lagi. Siapapun kita hari ini. Bahkan pemimpin-pemimpin serta pelayan Tuhan, jangan trauma. Aku sudah pernah pimpin Ciki, ternyata anakku hilang semua. Jangan trauma. Kalau kita sudah datang kepada Tuhan, kita sudah penuhi dengan hadirat Allah, jangan trauma. Bangkit, hadapi lagi. Firman Tuhan katakan kepada Elia, pergilah kembalilah ke jalanmu. Pergilah kembali ke jalanmu, apa yang sudah pernah kau lakukan buat Tuhan. Tetap lakukan, jangan tinggalkan. Kau sudah melayani, aku sudah kasih yang terbaik ya Tuhan. Disalah mengerti. Kalau kita nggak usah melayani ya. Apa yang sudah kita lakukan buat Tuhan, tetap lakukan. Jangan trauma. Aku sudah lakukan ini. Tuhan katanya cari pasangan hidup itu harus di gereja. Harus seiman. Apalagi harus segereja, seibadah. Tapi kok aku dikecewakan? Jangan trauma. Jangan trauma. Kalau kita sudah memulai segala sesuatu dengan benar, mungkin diizinkan fail, jangan trauma. Kenapa? Karena mungkin Tuhan sediakan yang lebih cakep di depan sana. Maksudnya bukan di gereja sebelah ya. Di hari-hari ke depan kita maksudnya gitu. Bukan di gereja sebelah. Kenapa? Karena di sini lebih banyak pilihan. Ibadah auginya lebih banyak soalnya.
anak muda terbanyak nih di Malang, pilihannya banyak. Makanya cari yang seiman di tempat ini. Cari yang sama-sama bertumbuh. Jangan trauma. Aku loh dikecewakan. Sudah join CG, udah siap Tuhan aku siap dimuridkan. Dikecewakan pemimpin. Jangan trauma. Mungkin waktu itu pemimpinnya butuh healing. Kita gak boleh trauma. Loh kan pemimpin semua butuh healing. Ini tokoh Alkitab Nabi aja bisa stres kok. Apalagi kita kan pemimpin-pemimpin. Ya bisa juga, makanya saya pun juga butuh healing. Perlu healing gitu. Mau healing juga. Jangan trauma. Apa yang sudah kita lakukan buat Tuhan, tetap kita lakukan. Yang sekolah di luar nanti, keluar dari kota Malang, ke kota yang lain mungkin. Bahkan ke luar negeri. Ketika menghadapi sesuatu di sana, di sini engkau berapi-api, di sana juga harus tetap berapi-api. Enggak boleh ditinggalkan. Aduh stres Pak, stresku. Ini pelajarannya stres. Datang ke Tuhan, lakukan kembali. Kembali. Api kita gak boleh padam. Halo amin. Ya. Jadi tetap lakukan, jangan tinggalkan. Karena apa? Karena yang membuat perbedaan adalah Tuhan menyertaimu. Tuhan akan membuat berhasil segala sesuatu yang kau kerjakan. Tuhan akan menyertai segala sesuatu yang akan engkau kerjakan. Dan akan membuat kemenangan terjadi. Yang setuju katakan amin. Yang setuju berikan kemuliaan buat Allah kita. Mari saya undang semua bisa bangkit berdiri. Tak kusangka sejak dulu